Tema pertama, pengertian anugerah keselamatan. Tema kedua, anugerah keselamatan untuk semua orang. Tema yang ketiga, anugerah keselamatan yang membawa dampak bagi sekitar. Tema yang keempat, usahakanlah keselamatanmu. Ibadah minggu ini kita akan merenungkan tema pertama, yaitu pengertian anugerah keselamatan. Dengan bahan renungan dari Baki, teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Dan bacaan diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari PKJ nomor 2, Mulia-Mulia Namanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara diundang kembali duduk. Dipersilakan. Nas pembimbing di dalam kebaktian minggu hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah nas pembimbing minggu hari ini. Mari kita sambut dengan pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dan
bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Segala puji serta hormat kami naikkan kepadamu, Engkau Allah yang memimpin, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan kami dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami datang kepadamu Bapa dan merendahkan hati kami memohon belas kasihan-Mu atas semua dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Tak terhitung berapa banyak orang yang telah dirugikan oleh karena perbuatan kami yang egois, termasuk membiarkan sesama kami hidup dalam dosa, enggan dan takut untuk menegur, dan sebaliknya kami juga sering marah dan tidak terima bila ditegur. Peliharalah kami di dalam pengampunan-Mu, dan terimalah kami pribadi yang telah mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Bimbing dan tuntun hidup kami ke dalam kehendak-Mu, agar kami layak menerima anugerah keselamatan dari-Mu. Kami naikkan permohonan ampun ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 8. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah pengampunan, mari kita sambut dengan pujian Ku berbahagia. Marilah bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13
8 hingga 9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita sambut dengan pujian perintah baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang beribadah dari rumah dan dari gereja saat ini, mari kita persiapkan diri untuk pembacaan Alkitab. Kita akan mengawalinya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami dapat kembali membuka mata, menghirup udara segar, bertemu dengan keluarga, sahabat kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang terus Tuhan berikan kepada kami, dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami terus diperbaharui di dalam Tuhan, untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Dan kini kami telah mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Di bawah judul tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Haleluya.
bulan September ini, Gereja Paul Citra Grand akan memberikan tema khotbah berseri ya. Berseri ketawa gitu ya, berseri. Gitu dong, ketawa dari tadi datang nggak ada senyum-senyum. Mungkin karena masker ya. Jadi tema yang akan disampaikan di dalam sepanjang renungan khotbah minggu bulan September ini adalah dengan tema anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin boleh dibantu Kakak. Sambil menunggu. Ya, bacaan yang kita baca, perikop yang kita lihat pada pagi hari ini adalah tentang menasehati sesama saudara. Dan mungkin pada saat ini dengan tema yang tadi saya sampaikan, tema besar tentang anugerah keselamatan. Next. Pengertian anugerah keselamatan dalam minggu hari ini dengan mengusung subtema teguran sebagai bentuk kasih yang menuntut orang lain dalam terang Tuhan. Mungkin membuat kita bertanya di awal, apa maksudnya? Kok saya menegur tetapi membawa mereka menuntun dalam terang Tuhan? Next. Anugerah keselamatan sudah tidak asing lagi. Kalau kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan demikian, keselamatan manusia adalah pemberian Allah. Keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah. Anugerah keselamatan ini kita terima dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang mungkin kalau hadir dalam kehidupan masa sekarang, tidak banyak orang yang mau melakukan seperti apa yang sudah Yesus perbuat bagi kita semua. Berkorban atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan semua orang dengan menyerahkan nyawanya. Tetapi jalan yang ia tempuh ternyata membawa dampak yang baik dengan hadirnya anugerah keselamatan bagi setiap orang. Umat Israel dulu ketika mau menerima pengampunan, mereka harus datang membawa persembahan, hewan, hasil kebun, kemudian mereka serahkan kepada imam, kemudian imam membakarnya, menyerahkan dalam bait Allah. Tapi sekarang anugerah keselamatan itu sudah nyata bagi kita. Bukan berarti, berarti saya tidak perlu lagi memberikan korban bakaran. Iya memang. Tetapi justru saat ini anugerah keselamatan itu harus kita jaga dan kita respon. Seperti seorang anak kecil yang menerima hadiah dari orang tuanya. Dia merespon, makasih. Nah, dan dalam bentuk respon lainnya dia menjaga pemberian itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Next. Bagaimana respon manusia terhadap anugerah keselamatan dari Allah? Secara khusus dalam perikop minggu ini adalah untuk mengasihi sesamanya. Keselamatan itu milik semua orang, bukan milik pribadi. Bukan milik keluarga tertentu atau gereja tertentu. Lalu seakan-akan kita bisa katakan, berkat Tuhan itu nggak ada buat kamu. Karena kamu melakukan perbuatan yang tercela. Berkat itu hanya untuk saya pendeta. Saya lebih tinggi daripada Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu hanya untuk saya. Tidak bisa kita melabelinya seperti itu. Sama seperti matahari hadir untuk semua orang, maka berkat Tuhan juga ada tersedia bagi setiap orang. Anugerah keselamatan itu juga tersedia bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya.
Sehingga dalam perikop minggu ini kita diingatkan anugerah keselamatan itu harusnya menuntut kita untuk lebih mengasihi sesama. Tidak membiarkan manusia tersesat dalam kesalahannya. Jika tahu dia bersalah, tegurlah dengan cara yang baik. Kira-kira kalau Bapak Ibu negur anak di rumah gimana caranya? Pakai alat peraga. Saya jadi ngeri itu alat peraganya apa ya? Kalau dulu ada yang bilang, anak kecil bilang, Ibu, Mama, kalau udah pegang hanger saya takut. Kenapa? Itu udah ngancem. Hanger loh. Padahal hanger itu kita tahu buat jemur pakaian. Tapi anak itu tahu kalau mamanya sudah pegang hanger, oh iya, berarti saya harus diam. Ada yang akan terjadi dengan hanger itu. Kalau tahu dia bersalah, tegurlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik seperti apa? Hari ini kita mau lihat firman Tuhan. Next. Yang pertama, pembicaraan pribadi. Teguran disampaikan secara pribadi agar dia merasa tidak dipermalukan dan mau lebih terbuka. Tentu harus ditegur dengan baik dan kasih agar dia menyadari dosanya dan mau bertobat. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita lihat kembali di dalam ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendapatkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi ini tujuannya. Ketika saya menegur, tujuannya adalah untuk mendapatkan dia kembali dalam kasih Kristus. Bukan untuk mempermalukannya, bukan untuk membuatnya sakit hati, bukan untuk membuat dia dendam terhadap saya, bukan untuk membuat dia merasa kecewa, lalu kemudian saya nggak mau lagi gereja di Citraga. Kalau sampai ada anggota jemaat kita yang bicara seperti itu, kita harus berani mengkoreksi diri. Apa salahnya? Apa kekurangannya? Ada apa nih? Adakah yang keliru dalam penyampaian, dalam tindakan, sampai ada seseorang yang sudah tidak mau lagi masuk dalam persekutuan. Pembicaraan pribadi ini juga memperlihatkan ada kedekatan relasi antara saya dengan orang yang dihadapi, antara orang yang memberikan nasihat dengan yang menerima nasihat, memberi teguran dengan diberi teguran. Kalau dibilang pembicaraannya berdua kan berarti lebih intim, bisa lebih kenal, bisa lebih tahu apa latar belakangnya seseorang melakukan kesalahannya. Misalnya saja ada contoh, ini sebelumnya saya mohon maaf. Ada contoh seseorang yang dalam pekerjaannya mengaku tidak berumah tangga. Saya masih single. Keluarga tidak diekspos. Kalau istri atau suaminya mau datang, jangan. Tujuannya apa? Ketika diajak berbicara berdua, baru terbuka. Saya ini mau naik jabatan. Kalau saya mengekspos saya punya keluarga, saya akan dianggap tidak lagi berkompeten, tidak mampu lagi menunjukkan kualitas saya dalam pekerjaan, karena dianggap keluarga ini akan menyita waktu saya. Jadi saya mau mendapatkan promosi jabatan tanpa bos saya tahu saya punya keluarga. Tapi kalau dilakukannya secara terang-terangan, terbuka di depan umum, apakah dia akan mengakui ada latar belakang itu? Mungkin tidak. Yang terjadi marah, pecah relasi, bertengkar, endingnya bertengkar juga di media sosial. Saling memberikan berita-berita yang tidak baik. Lalu yang kedua, tahap kedua, melakukan pembicaraan di depan saksi. Teguran disampaikan bersama sahabat atau teman lainnya. Ini penting karena teguran yang disampaikan beberapa orang lebih kuat daripada yang disampaikan oleh satu orang.
Maksudnya adalah bukan untuk semakin memojokkan seseorang yang melakukan kesalahan tersebut. Tapi supaya si pemberi nasihat ini juga dibantu oleh rekannya yang lain untuk turut mendukung dan mengingatkan, mengajak orang yang melakukan kesalahan ini untuk bertobat, mengakui kesalahannya. Misalnya saja semakin diingatkan oleh temannya, nggak gitu bro, sis, dulu saya dalam bekerja juga begitu, tapi ternyata pekerjaan saya tidak mulus. Karena doa, dukungan dari keluarga itu penting di dalam pekerjaan. Jadi diingatkan dia, disadarkan, oh iya ya. Lalu temannya lagi yang lain cerita, enggak bro, sis, ketika kita pulang dari pekerjaan dan bertemu dengan keluarga, wah itu rasanya menyenangkan. Ada penghiburan, ada kelegaan dari beban berat yang kita hadapi di kantor. Kemudian kita menemukan kelegaan itu di dalam keluarga. Jangan bohongi keluarga. Bukan kemudian ketika kita mengajak orang lain untuk hadir, lalu dia merekam dengan handphonenya. Bro, sis, lu kalau nggak mau ngaku, gue rekam, gue sebar nih. Ayo, pilih mana. Zaman sekarang kan gitu. Ada orang kecelakaan aja bukannya ditolong, rekam. Masuk halaman nanti, lihat ada yang kecelakaan loh, nggak ada yang nolongin, gimana ya, kasihan banget orang Indonesia kayak begini. Padahal dia sendiri asik merekam. Tidak seperti itu. Jadi bicara di depan saksi ini untuk mendukung, menguatkan, mengajak orang yang melakukan kesalahan ini untuk kembali lagi dalam persekutuan. Lalu tahap yang ketiga. Next. Dalam tahap yang ketiga, ini kalau kita lihat ya dari tahap 1, tahap 2, lalu lanjut ke tahap 3, ini kesannya orangnya kok bebal banget ya. Dikasih tahu sekali, nggak ada perubahan. Lalu dikasih tahu lagi yang kedua kali, nggak ada perubahan. Ya udah deh, tahap yang ketiga. Kalau dalam pembacaan kita, Alkitab kita dikatakan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Diinfoin ke jemaat. Artinya lebih luas lagi, lebih terbuka. Tetapi Bapak Ibu ini bukan untuk mempermalukan. Dan cara menyampaikannya kepada jemaat juga bukan dengan dikasih tahu masalahnya. Si ini membohongi perusahaannya dengan tidak mengakui keluarganya. Lalu keluarganya menuntut ke pengadilan. Mohon didoakan oleh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu berdoa nggak? Ayo jujur. Sampai di luar di Taman Nazaret ya, Taman Firdaus ya. Itu kenapa ya dia sampai ngebohong gitu? Kok alat lo dia nanti? Ya ampun itu kasihan banget deh istrinya nggak diakui. Aduh itu anak-anaknya gimana? Lah bukannya doa kita. Julid. Berdoa pun ketika penderita memimpin dalam doa syafaat, mungkin dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, itu dia kenapa ya? Bisa-bisanya begitu. Sudahlah nanti kau datangi sajalah dia, kau tegurlah dia, begitu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam aturan gereja, ketika ini diwartakan di jemaat, itu belum disebut nama, masih dirahasiakan. Jadi kita mendukung. Nggak ada perubahan juga, muncul namanya. Nggak ada perubahan juga. Sudah. Banyak sekali sanksi-sanksi hukum, sanksi hukum itu. Banyak sekali sanksi-sanksi gereja yang akan diterima oleh dia. Mungkin pelayanannya dihentikan dulu supaya dia fokus dalam persoalannya, bisa menyelesaikan pergumulannya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari tahap 1, 2, dan 3 ini, next. Tujuan dari pemberian teguran atau nasihat adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak
dalam sebuah persekutuan Kristen, bukan sebaliknya. Ini harus dipahami oleh si pemberi teguran atau nasihat dan si penerima teguran atau nasihat. Jadi ada dua pihak yang harus sama-sama menyadari. Jika tidak, maka akan timbul kesalahpahaman yang berujung pada rusaknya relasi. Si pemberi nasihat mempunyai tujuan mau mengajak dia kembali dalam persekutuan. Yang menerima nasihat harus punya kesadaran, saya dikasihi, saya tidak dilepaskan begitu saja, dan saya mau diajak kembali dalam persekutuan. Beda kalau yang menerima nasihat berpikir, nih orang kepo banget deh, nih orang sok banget deh nasihatin saya, udah bagus apa hidupnya. Beda kalau si pemberi nasihat merasa sombong. Kalau bukan saya nih, nggak akan kamu masuk lagi dalam persekutuan kita. Nggak akan kamu diampuni oleh Tuhan. Ayo bertobat. Semua karena saya dan karena saya, karena saya. Jadi dua-duanya harus menyadari itu. Penuh dengan kerendahan hati. Next. Bahwa setiap orang di dalamnya dirindukan hadirnya untuk melayani Tuhan dan untuk saling mengasihi. Bapak Ibu, menasehati itu bukan dengan menyindir di publik, ini harus dihindari. Mudah-mudahan kita semua bisa menyadari ini bersama-sama. Tidak menggunakan media sosial untuk menyindir seseorang, atau kalau di gereja menggunakan firman Tuhan sebagai sindiran-sindiran, apalagi disebut nama, bukan nyindir lagi namanya. Langsung memperlihatkan. Tapi bisa dengan seperti memberi contoh, seperti tadi saya katakan. Ada contoh, walaupun contohnya itu contoh fiksi. Tidak nyata, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di antara kita semua. Lalu berikutnya, menasehati tanpa melukai. Jadi harus dilihat timingnya, ini cocok gak ya? Masa sih dia lagi berduka, ditinggalin suaminya, ditinggalin pasangannya, lalu kita datang, kamu sih dulu terlalu galak sama pasanganmu. Kena gak dia nasihatnya? Gak. Marah dia. Saya lagi berduka malah udah dimarah-marahin. Tidak begitu. Menasehati tanpa melukai. Next. Proses yang dianjurkan Yesus adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tahapan pengakuan, penyesalan, pertobatan yang berujung pada penerimaan dan pengampunan. Ada dua pihak yang memiliki peran, yaitu orang yang diberi nasihat dan yang memberi nasihat. Peran tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Next. Orang yang diberi nasihat harus memulai diri dengan sebuah pengakuan, penyesalan, dan pertobatan. Tadi ya, menyadari bahwa dirinya itu dikasihi, jadi diinginkan untuk kembali lagi dalam kasih Tuhan. Dan orang yang memberi nasihat juga harus menerima dengan penuh kasih yang berujung pada pengampunan dari Tuhan sebagai Sang Pengampun. Maka kalau dia sudah menyesali dosanya, kembali lagi dalam persekutuan, kembali lagi dalam kasih Tuhan, sudah terima. Bukan kemudian di lain waktu diungkit. Kamu kan dulunya membohongi keluarga, kamu kan dulunya tukang tipu. Loh, itu namanya melukai jadinya, mengungkit lagi. Sikap yang dimulai dengan tahapan pengakuan yang tulus, berlanjut pada penyesalan dan pertobatan akan mengarah pada rasa kedamaian. Next. Dan sebagai umat persekutuan, kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah menyatakan pengakuan dan pertobatan, maka kita harus menerimanya kembali dengan terus membawanya di dalam doa. Anugerah keselamatan itu milik setiap orang. Mereka yang melakukan kesalahan pun diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali dalam persekutuan. Dan kita yang sudah menerima anugerah keselamatan punya peran untuk mengingatkan dan mengajak saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahannya untuk kembali
dalam persekutuan. Sehingga kita, persekutuan umat Tuhan di tempat ini, menjadi persekutuan yang nyata, persekutuan yang menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan memberkati. Amin. Akan kita dengarkan persembahan pujian dari pemusik minggu hari ini. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenankan kami untuk memberikan pujian untuk Tuhan Yesus. Kami adalah tim WL dari ibadah sore, tapi sejak pandemi COVID, ibadah sore tidak ada lagi praise and worship. Jadi kami di grup sering sungguh rindu. Ternyata nggak hanya satu orang, dua orang, tapi kami semua rindu untuk praise and worship, karena dalam pujian-pujian itu kita intim dan dekat dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan luar biasa, kita meninggalkan segala pikiran kita, dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua, karena saya pernah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan. Kita nggak tahu sampai kapan tekanan-tekanan atau ketidakpastian ini, tapi kita capek kalau kita bertanya sampai kapan Tuhan, kapan ya selesai semua tekanan kita, tekanan ekonomi, tekanan ketakutan dengan penyakit, tekanan sekolah online anak-anak, apapun itu. Tapi satu yang menguatkan, jalani bersama Tuhan, tidak perlu pikirkan sampai kapan selesai, maka di situ kita akan bisa bersama-sama Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko yang sekuat apapun. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, marilah kita nyanyi bersama-sama. Musim hidupku
jawaban ujiannya dari tim pemusik luar biasa. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati di dalam pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari lepas hari kami beroleh berkat dan anugerah dari Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin diperbaharui di dalam kasih Tuhan. Dan kami sungguh merasakan sukacita di dalam berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh datang beribadah, bersekutu, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami perlu juga untuk kami nyatakan kepada setiap orang. Sehingga berkat Tuhan, kasih Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pok Citragreen. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesatuan hati, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Engkau berkati dalam pendidikan anak-anak mereka, Engkau berkati dalam setiap rencana hidup dan masa depan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan untuk pekerjaannya, untuk hidup rumah tangganya, agar semua itu boleh menjadi berkat di dalam hidup keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat, bagi Opa Oswari, Opa Martin, dan Opa Hari, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung. Kiranya Tuhan memulihkan dan memampukan mereka untuk terus dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rencana kegiatan gereja Tuhan yang masih terus kami lakukan secara online, baik ibadah rumah tangga, persekutuan lansia, persekutuan wanita, ibadah remaja, dan ibadah sekolah minggu. Agar kiranya melalui media saat ini itu juga boleh mendukung pertumbuhan iman bagi saudara-saudara kami dan tidak membuat mereka semakin undur dari hadapan Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap apa yang menjadi kebutuhan gereja dalam setiap kegiatan dan programnya tetap dapat terlaksana dengan baik, yang didukung juga oleh jemaat Tuhan dalam setiap rasa syukur, dalam bentuk persembahan yang mereka himpunkan untuk pengerjaan pelayanan-pelayanan di tempat ini. Tuhan mampukan juga para majelis jemaat yang sudah terpilih dan sudah mulai memasuki posisi pelayanannya masing-masing, agar mereka dapat melakukan tugas perannya dengan tanggung jawab. Tuhan juga satukan mereka dalam satuan hati untuk visi misi yang sama, yaitu hanya melayani Tuhan dan mengabarkan kasih sukacita. Mampukan mereka untuk terus dapat melayani yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Kami pun berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang akan merayakan pertambahan usianya selama seminggu ke depan. Ibu Ermelinda Purnamasari, Saudara Yisrael Asariwati,
Ananda Sasier Kevin, Ananda Achilles Malau, Ibu Eva Angelo Prasetyo, Ibu Starah Lalo, Bapak Ojak Joshua Tiopan L. Tobing, Bapak Penatua Marganda Hutagalu, Ananda Daniel Rafa Alexander Gulu. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Engkau juga yang senantiasa memampukan saudara-saudara kami untuk terus melakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya pertambahan usia memampukan mereka untuk terus dapat bersyukur di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan yang dilakukan oleh keluarga NN yang telah mempersiapkan persembahan bunga mimbar, sehingga kami juga dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan melalui bunga-bunga yang kami lihat pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap karyawan yang juga turut mendukung dan melayani, sehingga pelayanan kebaktian hari Minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami agar segera dibebaskan dari penyebaran virus corona pada saat ini, sehingga kami semua dimampukan untuk dapat melanjutkan aktivitas kegiatan kami tanpa rasa khawatir. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena sakit corona, Tuhan pulihkan mereka dan kuatkan juga para keluarga mereka agar senantiasa mereka dapat terus saling mendukung. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami, dimanapun kami ditempatkan. Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan rasa syukur kami. Kiranya kehendak Tuhan saja yang nyata dan terjadi dalam hidup kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan yang paling belakang, terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan barisan di depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setianya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian persembahan, yaitu persembahanku. Kemudian pada waktu musik nanti kita maju ke depan. Bawa kepadamu
jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu ini kembali. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Sebagai ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami percaya semua yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sukacita dan rela kami bawa persembahan ke altar-Mu sebagai bagian yang terbaik, sebagai bukti ungkapan dan korban syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan untuk membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan terlebih lagi mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, SSI. Pelayan firman Tuhan minggu ini, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Rita Rohani yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semua. Khotbah berseri selama bulan September kita akan menggunakan tema khotbah berseri dengan pokok tema anugerah keselamatan yang akan dijabarkan sebagai berikut seperti yang tadi juga telah saya sampaikan, yaitu tema pertama pengertian anugerah keselamatan, tema kedua anugerah keselamatan untuk semua orang, tema ketiga anugerah keselamatan yang membawa dampak bagi sekitar, dan tema keempat yaitu usahakanlah keselamatanmu. Susunan kepengurusan majelis dengan berakhirnya masa pelayanan majelis periode 2016 sampai 2020 dan telah diteguhkannya majelis periode 2020 sampai 2024, maka dilakukan penyusunan kembali kepengurusan majelis. Susunan kepengurusan majelis akan dibacakan oleh ketua majelis setelah warta jemaat ini. Juminar Pemuda, dalam rangka memperingati Hari Pemuda, pada Oktober nanti, Komisi Pemuda POK Cipragren mengadakan Juminar Entrepreneurship Pemuda POK Cipragren bersama Pemuda POK Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, waktu 18.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Persiapan Pemuda Kristiani Menghadapi Tantangan Industri 4.0. Narasumber Ibu Karlina Kurniawati, yaitu entrepreneur, pemilik usaha avokadron, dan juga blogger. Dimohon keikutsertaan pemuda-pemudi untuk acara seminar tersebut.
Meeting ID dan password akan diinformasikan dalam WA Group atau WA pribadi oleh admin gereja. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Majelis untuk membacakan susunan kepengurusan majelis yang baru. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami dan juga kami ini dipilih dari yang terpilih. Karena tanpa partisipasi dari jemaat kami tidak bisa berbuat apa-apa dan kami tidak bisa dipilih. Seperti renungan hari ini bahwa persekutuan yang hidup itu harus kita bangun. Untuk ke depan, kami ini bukan dilayani, tapi kami melayani. Dan kami melayani bukan di dalam gedung gereja, dan di luar gedung gereja pun kami akan melayani. Dan jika kami ada salah, kami terbuka untuk ditegur. Dan saya akan membacakan susunan majelis periode 2020-2024 yang sudah terpilih. Pertama, pendeta jemaat, Pendeta Yesusin Junita Dewi SSI. Majelis Badan Pekerja Harian atau BPH, Ketua Penatua OP Kafani Mokago, saya sendiri, Wakil Ketua Penatua Hakim Manuro, silakan Pak berdiri. Sekretaris Penatua ST Nugraini, Bendahara Bapak Penatua Ferry Saud Pangabean, Bidang Peribadahan, Penatua Patricia Dwi Putri, dibantu oleh Penatua D. Parulian Saragi Sitio. Bidang Musik Gereja, Penatua SP Nugraini, dibantu oleh Penatua Banjirio Sinaga. Bidang Diakonia dan Pelawatan, Penatua Roma P. Saragi, Penatua Marganda Huta Galung, Penatua Hamonangan Sianipat. Bidang Sekolah Minggu, Penatua Daud Marpaung. Bidang Remaja, Penatua Willy V. Mandali. Bidang Pemuda, Penatua Hakim Manurung. Komisi Wanita, Penatua Naomi Simanjuntak, dibantu oleh Penatua Sri Juliana Solim. Komisi Pria, Penatua Lamhot Banjirio, dibantu oleh Penatua Ferry Saud Pangabean. Komisi Lansia, Penatua D. Parulian Saragi Setio, dibantu oleh Penatua Willy Mandali. Bidang Pelayanan Misi, Penatua Sri Juliana Solim. Penatua Pelayanan Khusus, Penatua Satria Firdaus Maseo. Bidang Sarana Prasarana, Penatua Beslinton Pardede, dan dibantu oleh Penatua Samuel Sine. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Penatua Oto Napitukulu, dibantu oleh Penatua Tumbur Tinambunan. Bidang Informasi dan Komunikasi, Penatua Joni Simanjuntak. Terima kasih Pak Joni. Biro Hukum, Penatua OP Taufani Mokago, saya sendiri. Demikian Bapak Ibu Majelis yang terpilih, kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk melayani dan kita siap bersyukur. Kita satu hati agar pelayanan kita ini hidup dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Demikianlah nama-nama majelis yang sudah dinyatakan
masuk dalam posisi pelayanan masing-masing. Kita dukung bersama baik dalam doa, spirit, semangat agar pelayanan di tempat POH Citra Grand ini boleh semakin bertumbuh dan berbuah. Itu harapan kita semua, betul? Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan hiduplah dalam kasih dengan semua orang. Kita naikkan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhan. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.